Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk tahun 2025 ya. Di bulan Januari kita akan lihat pesan semesta buat kamu apa untuk bulan Januari 2025. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua ya. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ini, sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita lihat ya seperti apa pesan semesta buat kamu di bulan Januari ya, mengawali tahun baru kamu. Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus. Oke, di sini ada the situation will improve ya. Jadi situasi kamu tuh akan membaik. Oke, di awal Januari, atau ini karena ini untuk pesan semesta buat kamu di Januari ya. Aku rasa kondisi kamu itu bakal membaik ya. Kalau misalkan 1 tahun ini ataupun akhir-akhir ini kondisi kamu tuh kayak kurang baik gitu ya, kurang bagus, entah dari segi karir kurang ada kemajuan gitu ya, yang selama ini tuh bikin kamu stres, bikin kamu galau, ataupun bikin kamu tuh kayak ngerasa ngerasa depresi, katakanlah seperti itu ya, dan juga kayak ngerasa stuck gitu ya, kok keadaan kamu tuh kok kayak gitu-gitu terus gitu ya, atau kayak gini terus gitu ya, yang menurut kamu tuh kok nggak ada perubahan sih gitu ya. Dan juga mungkin ada beberapa di antara kamu, selain dari segi karir atau keuangan kamu, ada yang mungkin kayak kamu tuh dalam proses dimana kamu tuh sering ngerasa sedih, galau. Ini berkaitan masa lalu ya, yang kamu tuh dalam proses healing, dalam proses pemulihan diri, dalam proses melepaskan masa lalu kamu, ingin memulai sebuah kehidupan baru gitu ya. Tapi selama ini tuh kamu ngerasa kok situasinya tuh kok kayak gini, walaupun kamu mungkin udah mencoba ya segala cara, mencoba untuk membahagiakan diri kamu sendiri, melakukan aktivitas-aktivitas yang kamu sukai misalkan, ataupun sesuatu lah yang menurut kamu tuh bikin kamu bisa enakan, bikin kamu bisa membaik atau lebih baik gitu ya, bikin kamu ngerasa kayak lebih happy lah, katakanlah seperti itu ya. Tapi kamu mungkin kayak di feel kamu ya, di perasaan kamu tuh kayak masih sama gitu loh, yang kamu rasakan tuh kok kayak sama gitu loh ya. Kayak kamu tuh ngerasa kapan ya keadaanku kok begini, berubah lah, katakan seperti kapan ya kondisiku tuh akan berubah, kapan aku bisa bahagia lagi gitu ya. Karena di sini stuck tuh bisa di sisi itu ya, stagnan, ngerasa stagnan tuh bisa di sisi itu gitu. Dan di sini aku rasa di awal tahun baru kamu, karena ini pesan semesta untukmu di bulan Januari, aku rasa situasi kamu tuh bakal membaik di Januari ya. Kamu nggak perlu merasa overthinking lah, katakanlah seperti itu ya, karena selama ini mungkin kamu juga udah berusaha keras ya, bekerja keras untuk membuat diri kamu tuh jauh lebih baik atau merasa lebih baik lah gitu ya. Dan di sini akan ada fase kamu bakal bisa move ya, bisa pindah gitu ya dari situasi yang kamu ngerasa mandek, stuck itu gitu, ke keadaan yang lebih maju gitu ya. Jadi situasi yang kamu harapkan itu bakal ada gitu ya, kamu bakal membaik kok, keadaan kamu bakal membaik dan bakal lebih baik gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi. Jadi kamu gak usah khawatir, kamu gak usah risau ya, usaha kamu gak sia-sia kok gitu. Kemudian di sini ada helpful people. Oh tuh kan, banyak orang yang di sini sepertinya membantu proses kamu ya. Kalau misalkan kamu dalam healing kayak gitu ya, atau memulai kehidupan kamu yang baru. Karena misal kamu pernah berpisah ya,
dengan pasangan kamu kalau diibaratkan di dalam sebuah hubungan, dan ini kan kayak membutuhkan diri kamu tuh lingkungan ya yang kayaknya support kamu, bisa ngertiin kamu gitu ya, bisa pokoknya yang menurut kamu tuh, karena di saat-saat kamu ngerasa gelisah atau sedih atau ngerasa terpuruk itu kan kayak yang kamu butuhkan itu kan orang ya, orang yang di sekitar kamu ya, terutamanya terdekat. Contoh misalkan keluarga, itu kayak butuh banget gitu loh support dari keluarga atau orang terdekat gitu. Nah, di sini aku rasa dengan adanya helper people ini, kamu tuh mendapatkan itu gitu loh dari orang-orang sekitar kamu. Jadi di sini ada banyak orang ya yang bakal support kamu atau ngebantu kamu di sini dalam proses kamu ya. Gitu. Ini nggak hanya dari lingkungan keluarga aja ya. Maybe bisa di lingkungan pertemanan ataupun di di lingkungan kamu berada ya gitu. Karena ini konteksnya macam-macam ya. Kalau dari segi yang aku bilang tadi dari hubungan gitu ya, ini bisa di situ ya, bisa keluarga atau teman, tapi bisa juga di karir ya, di kondisi keadaan karir kamu gitu ya, misalkan di tempat kerja lah katakanlah seperti itu. Di tempat kerja kamu mungkin mengalami kesulitan gitu ya, ini mungkin ada lah ya kayak lingkungan gitu ya, pertemanan kamu di pekerjaan ya, teman kerja gitu, pokoknya itu kayak support, dukung gitu loh ya, ngebantu kamu ya. Jadi kesulitan kamu itu teratasi di situ ya. Kamu mengalami kesulitan di pekerjaan. Nah, di sini tuh kayak ada teman-teman kamu, lingkungan di pekerjaan itu ya, teman lingkungan pekerjaan itu tuh yang ngebantu kamu gitu loh, support kamu gitu. Jadi kamu nggak usah khawatir. Jadi kamu tuh bisa belajar dari mereka gitu loh ya, yang sudah mungkin pernah mengalami itu atau punya pengalaman di situ gitu ya. Pokoknya yang punya pengetahuan lah, pokoknya yang intinya tuh punya pengetahuan atau pengalaman di situ gitu. Kamu bisa menerima gitu loh bantuan dari mereka atau dukungan dari mereka, atau kalau misalkan ini dari merekanya yang bantu kamu ya, tapi kalau misalkan yang kondisi kamu dalam konteks gak ada yang ngebantu gitu ya, ya coba kamu terbuka untuk minta bantuan dari mereka gitu ya. Contoh misalkan kamu tuh baru kerja di situ gitu ya, dan ada orang-orang lama yang udah lama kerja di situ. Nah, mungkin kamu tuh kayak butuh gitu loh, butuh bantuan dari mereka, kamu harus gimana, atau misalkan kamu kesulitan di situ, kamu bisa bertanya gitu loh. Dan di sini akan ada kok yang ngebantu kamu tuh, ada gitu loh. Kamu nggak usah khawatir. Jadi di situasi kamu tuh bakal membaik, bakal berubah ya, asalkan kamu tuh mau membuka diri atau terbuka gitu. Kamu punya kesulitan di mana, kamu bisa tanya sama mereka. Oh, misalkan ya, ini caranya gimana? Kamu bisa tanya sama mereka. Oh, begini gitu. Kalaupun kamu misalkan lupa ya, udah dikasih tahu satu kali misalkan, ya nggak apa-apa, kamu bisa tanya lagi gitu loh. Orang lupa itu kan wajar gitu. Atau mungkin punya kesulitan-kesulitan yang lain, misalkan bukan dari segi kamunya lupa, tapi memang kamunya nggak ngerti gitu ya, kamu bisa bertanya gitu. Dan di sini akan ada bantuan kok. Kamu nggak usah merasa malu, kamu nggak usah merasa merasa kayaknya nggak mungkin deh mau ngebantu kamu kayak gitu kan. Misalkan kamu ngerasa seperti itu, jangan berpikiran seperti itu dulu gitu loh. Ya, yang penting kamu minta bantuan aja gitu loh. Toh mereka bukan mereka yang mengerjakan, tapi tetap kamu kan cuman kayak bertanya gitu, nanti mereka bisa ngasih kamu kayak, oh kamu harus begini gitu loh, istilahnya tuh gitu loh ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir, kamu bisa selesain itu gitu loh kalau misalkan kesulitan di pekerjaan gitu. Kemudian di sini ada recovery ya. Recovery di sini aku ngerasa lebih ke pemulihan ya. Ya, situasi kamu akan membaik. Untuk beberapa orang ini memang dalam konteks ini ya, maybe di asmara ya, kamu kenanya di asmara. Jadi ini berkaitan dengan pemulihan hati kamu yang mungkin pernah sakit, merasa kecewa, butuh healing gitu, dan kamu ngalamin proses penyembuhan diri di sini ya. Kamu bakal healing kok, situasi kamu membaik ya di bulan Januari gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu masih dalam proses, it's okay. Di sini akan ada pemulihan ya. Yang perlu kamu lakukan, maybe di sini kamu bisa cari bantuan ya,
sama orang yang sepertinya bisa ngebantu kamu gitu ya. Jadi kamu tuh nggak sendirian lah ya, kayak ada yang ngebantu kamu dalam proses healing kamu. Ini untuk beberapa ya, diminta untuk seperti itu. Dan untuk beberapa ini udah kamu mungkin udah benar-benar bisa healing, dan banyak orang di sekitar kamu yang nanti bakal support kamu atau dukung kamu gitu ya. Jadi kamu nggak usah khawatir untuk yang masih dalam proses penyembuhan ini. Kamu bakal bisa healing ya di sini, dan kamu carilah ya lingkungan yang positif juga di sini ya, orang-orang yang mungkin secara frekuensi gitu ya itu lebih baik gitu loh ya, punya vibe yang positif gitu ya. Kalau dalam proses pemulihan diri itu yang dibutuhkan tuh orang-orang yang punya kualitas diri yang baik ya, bukan lingkungan orang yang toksik ya, tapi orang-orang yang bener-bener udah bisa ngerti gitu loh, ngertiin orang lain atau bisa memahami orang lain, atau lingkungan orang-orang yang positif gitu loh istilahnya ya, seperti itu. Kemudian kita lihat dari sisi asmaranya kamu. Kalau yang dalam proses healing ini kamu bisa kamu bisa lebih sering untuk meditasi ya di sini, karena itu juga untuk ngebantu kamu menyelaraskan atau menyeimbangkan energi dalam diri kamu ya, gitu. Lebih banyak terkoneksi dengan diri sendiri ya. Karena dengan begitu kamu akan paham ya kenapa kamu merasa sakit gitu loh, kenapa kamu masih merasa sakit, kenapa kamu masih merasa belum sembuh gitu loh ya. Pasti kamu akan nemuin di satu titik dimana oh ternyata begini gitu loh. Jadi harus lebih terkonek dengan dirimu sendiri, dengarkan intuisi ya. Kemudian di sini kita punya codependency. Stay optimistic about your love life, love yourself first tuh kan. Aku rasa untuk beberapa ini memang ada yang berkaitan dengan masalah relationship kamu ya, yang mungkin bikin kamu tuh sempet sakit hati, patah hati kayak gitu loh ya. Dan untuk pesan asmara di sini ada codependency, stay optimistic about your love life and love yourself first ya. Saat ini tuh kamu tuh memang bukan saatnya untuk menjalin sebuah relationship baru ya, itu bukan, tapi lebih ke memperhatikan diri kamu sendiri ya. Ya seperti aku bilang tadi, mungkin dalam proses healing kayak gitu loh, kamu harus lebih bisa masuk ke dalam diri kamu ya, lebih bisa self love gitu ya, lebih bisa memahami diri kamu sendiri, dan juga melepaskan kemelekatan yang ada dalam diri kamu ya, dan juga ketergantungan ya, kamu ketergantungan apa ya, misalkan entah pola atau perilaku yang kurang sehat yang harus kamu tinggalkan, yang gak serve lagi dalam hidup kamu, ataupun mungkin di sini addiction tentang bisa berkaitan dengan hal-hal negatif ya, mungkin minum-minuman keras ataupun semacam pola ya, pokoknya ya, hal-hal yang merugikan diri kamu lah, yang gak sehat gitu ya, yang mungkin ini berpengaruh lah ya dalam hubungan kamu, ataupun berpengaruh dalam kondisi emosional kamu gitu. Oke. Dan stay optimistic about your love life ini meminta kamu untuk tetap positive thinking ya untuk kehidupan percintaan kamu. Jadi kamu harus lebih membuka pikiranmu ya, untuk tetap terbuka dan lebih positive thinking gitu. Jadi jangan merasa bahwa saat ini karena kamu dalam proses healing ya, itu biasanya tidak punya rasa kepercayaan diri ya gitu. Jadi self esteem ya kurang gitu loh ya. Ini dibangun lagi ya kepercayaan diri kamu. Jadi jangan merasa bahwa kamu mungkin tidak layak, tidak pantas gitu ya, dan ngerasa bahwa
pasangan kamu itu selalu atau bukan pasangan kamu aja ya, mungkin ketika bertemu dengan seseorang itu kamu tuh kayak ngerasa kayak seolah-olah tuh kamu nggak punya harga diri gitu loh, atau kamu nggak punya nilai diri karena mungkin ada semacam perkataan-perkataan apa yang mungkin sering kamu dengar ya, nggak hanya dari mungkin lawan jenis kamu atau mungkin dari lingkungan kamu yang mungkin kurang baik lah ya. Mungkin ada orang-orang yang selalu mengatakan hal negatif tentang kamu gitu ya, itu nggak usah didengerin ya gitu, karena di sini kamu tidak harus melekat pada citra atau pokoknya nggak usah dengerin apa kata orang gitu. Yang penting tuh kamu tahu apa maunya kamu ingin melakukan apa, dan kamu tahu kamu nggak seperti yang mereka katakan gitu loh. Jadi kayak fokus aja ke diri kamu gitu loh ya. Di sini love yourself first. Jadi fokus aja ke diri kamu sendiri. Ya, nggak usah melihat hal-hal dari luar diri kamu, atau nggak usah dengerin apa yang dikatakan orang gitu loh. Ya, jadi jangan mencari validasi dari orang bahwa kamu tuh begini, nggak usah gitu loh. Yang penting kamu tahu diri kamu pantas untuk dicintai, kamu layak untuk dicintai, kamu baik gitu ya, kamu nggak seperti yang mereka katakan, kamu bisa menghargai diri kamu sendiri, kamu bisa ngerti nilai diri kamu sendiri gitu loh ya. Jadi nggak usah dengerin orang-orang yang coba untuk menjatuhkan rasa percaya diri kamu ya, yang bikin kamu tuh semakin down ya, atau low kayak gitu loh ya, seperti itu. Dan kamu harus mandiri di sini. Maybe mungkin kamu ngerasa sendiri juga ya gitu. Biasanya kamu dikelilingi dengan mungkin banyak teman atau orang-orang yang mungkin dukung kamu, support kamu, atau pujian kayak gitu ya. Dan di saat fase seperti ini kamu ngerasa sendiri gitu, dan ngerasa kayak orang yang dulunya yang menurut kamu dia baik sama kamu, atau ngerasa support kamu, atau kayak dukung kamu, kayak entah memuja atau memuji kamu kayak gitu ya, itu sekarang saat ini tuh berbeda gitu loh. Kamu ngerasa begitu saat ini tuh, kayak kamu tuh ngerasa sendiri gitu loh. Mereka tuh di saat kamu dalam kondisi kayak gini tuh kamu ngerasa dia nggak seini itu gitu loh ya, nggak seperti dulu gitu loh. Dan kamu di sini tahu ya siapa orang yang dulunya itu bener-bener tulus deket kamu, ataupun bergaul dengan kamu gitu di situasi saat ini gitu ya. Makanya di sini ada helpful people, yang dimana mungkin karena situasi kamu berubah ya, ini mengharuskan kamu tuh mencari orang-orang yang lebih positif gitu ya, orang-orang yang ngedukung kamu atau support kamu gitu, untuk proses pemulihan kamu di sini, penyembuhan kamu. Dan love yourself first ya, memperhatikan diri sendiri gitu. Orang-orang yang gak support udah tinggalin gitu ya. Orang-orang yang bikin kamu emosi, yang bikin kamu ngerasa lebih buruk ya, yang selalu bikin emosi kamu selalu gak baik ya, nah tinggalin aja gitu loh. Gak usah lagi bergaul dengan mereka gitu loh. Cari orang-orang yang lebih positif gitu loh ya, yang dukung kamu, yang support kamu, yang paling tidak tuh dia nggak kalau bergaul dengan kamu atau saat kamu dekat dengan mereka tuh nggak bikin kamu emosi gitu, nggak bikin kamu stres kayak gitu loh ya, tapi justru bikin kamu happy, bikin kamu gembira, bikin kamu tuh kayak lebih positif gitu loh ya. Dan juga biasanya orang-orang yang berpikiran terbuka ya, biasanya orang-orang seperti ini juga orang-orang yang berpikiran terbuka ya, mungkin kayak bisa ngasih kamu semacam masukan gitu ya, atau nasihat atau saran kayak gitu, dan ini akan ngebantu kamu atau kayak menambah
pengetahuan kamu gitu loh. Jadi kamu tuh tahu, oh ternyata aku harus begini gitu. Mungkin kamu akan dapat semacam insight baru gitu loh, yang bisa ngebantu kamu dalam proses penyembuhan atau pemulihan diri kamu gitu. Oke. Dan untuk yang berpasangan di sini positive thinking. Oke, codependency. Oke, di sini aku ngerasa kalau yang berpasangan ini kamu terlalu melekat ya sama pasangan. Kamu terlalu addiction dengan pasangan ya. Bisa kamu, bisa pasangan kamu ya, sehingga di sini kayak kamu tuh ingin apa yang kamu inginkan itu selalu dituruti oleh pasangan kamu. Dan ketika pasangan kamu nggak nurutin ya apa kemauannya kamu, itu tuh kayak kamu tuh selalu baper gitu ya, bawa sedih. Kemudian kamu selalu ngerasa bahwa pasangan kamu nggak sayang, nggak cinta kayak gitu. Makanya di sini kayak kamu harus lebih bisa ini ya, menyayangi atau mencintai diri kamu sendiri gitu loh. Kamu harus memenuhi batin kamu sendiri gitu loh, karena kalau enggak ini akan berpengaruh pada hubungan kamu gitu loh. Karena di sini ada pola atau perilaku di sini ya, pattern kebiasaan kamu atau mungkin pasangan kamu, sesuaikan aja yang kurang sehat gitu. Yang ini dampaknya tuh kayak berpengaruh gitu, sehingga mungkin kamu dengan pasangan kamu selalu berpikiran negatif satu sama lain, atau kalian sering berantem kayak gitu loh ya. Seperti itu. Karena di sini dimulai dari diri kamu sendiri ya gitu, dari pikiran kamu yang selalu negative thinking gitu loh. Ya, karena aku ngerasa di sini nggak ada masalah kalau di dalam contoh misalkan kamu berpikiran pasangan kamu selingkuh gitu ya, padahal di sini dia nggak selingkuh sebenarnya gitu loh. Ya. Oke, dan kamu harus berpikiran terbuka ya, dan juga berpikiran positif untuk kehidupan percintaan kamu. Kalau misalkan kamu punya masalah atau problem di hubungan kamu ya, di sini kamu harus jujur atau terbuka ya dengan pasangan kamu, dan kamu harus saling introspeksi gitu loh. Jangan mengedepankan ego atau gengsi juga di sini ya. Gitu. Dan jangan bersikap kayak kekanak-kanakan kayak gitu loh. Karena di sini aku ngerasa kamu dengan pasangan ini, kalau dari segi perasaan sih kalian saling cinta ya, saling sayang gitu loh. Hanya saja di sini ada kayak semacam entah pemikiran negatif dari kamu, kemudian kamu juga punya pattern habit atau pola perilaku yang di sini kayaknya kurang sehat ya. Karena bergantung sama pasangan itu juga termasuk gak sehat ya gitu loh. Karena juga nggak ada batasan diri. Bisa kamu dengan pasangan juga di sini, dua-duanya ya, atau bisa vice versa. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.